Dalam dunia bisnis yang semakin kompetitif saat ini, para pelaku usaha terutama UMKM dituntut untuk terus meningkatkan kemampuan dan keunggulan mereka. Teknologi dan sistem informasi yang terus berkembang telah mengubah cara bisnis berjalan, memaksa perusahaan untuk terus inovatif dan kreatif dalam mengelola hubungan dengan pelanggan. Salah satu cara agar UMKM tetap bisa bersaing adalah dengan menerapkan Customer Relationship Management atau CRM. Penasaran? Bagaimana Customer Relationship Management atau CRM mempengaruhi bisnis UMKM? Yuk kita bahas caranya. Pertama-tama mari kita bahas dulu apa itu CRM. CRM itu singkatan dari Customer Relationship Management, yang dalam bahasa Indonesia bisa diartikan sebagai manajemen hubungan pelanggan. Secara sederhana, CRM adalah strategi yang digunakan oleh bisnis untuk mengelola interaksi dan hubungan dengan pelanggan. Tujuan dan manfaat dari menggunakan CRM untuk bisnis UMKM. 1. Meningkatkan retensi pelanggan. Retensi pelanggan adalah tingkat kemampuan sebuah perusahaan dalam mempertahankan pelanggan yang sudah ada. Dengan memahami kebutuhan dan preferensi pelanggan, kamu dapat memberikan layanan yang lebih baik dan mempertahankan pelanggan yang sudah ada. 2. Meningkatkan penjualan. CRM memudahkan perusahaan dalam mengidentifikasi kebutuhan pelanggan, bahkan mulai saat prospek atau leads pelanggan masuk. Penggunaan informasi data pelanggan yang lengkap membantu kamu lebih mudah memenuhi kebutuhan pelanggan dan memberikan penawaran yang lebih tepat, sehingga dapat mempercepat proses penjualan dan meningkatkan penjualan. 3. Meningkatkan kepuasan pelanggan. Penggunaan CRM dapat membantu bisnis kamu memberikan layanan yang lebih personal dan responsif sehingga dapat meningkatkan kepuasan pelanggan dan membangun hubungan pelanggan yang lebih kuat. 4. Efisiensi operasional. CRM membantu kamu dalam mengotomatisasi proses bisnis atau proses kerja workflow. Contohnya, penugasan prospek pada tim penjualan secara otomatis, penjadwalan promosi, pengiriman email, dan penanganan keluhan, sehingga meningkatkan efisiensi operasional. 5. Analisis data. Yang terakhir dari tujuan implementasi CRM adalah untuk analisis data. Data yang terkumpul dalam CRM seperti tentang perilaku pelanggan, preferensi produk, dan tren pasar dapat digunakan kembali oleh perusahaan untuk dianalisis yang kemudian digunakan untuk menentukan strategi bisnis lebih lanjut dan lebih efektif di masa depan. Lalu, seberapa penting CRM ini untuk pengambilan keputusan produk dan penjualan? Jawabannya adalah sangat penting. Dengan menggunakan CRM, kalian bisa mengumpulkan data yang sangat berharga tentang pelanggan kalian. Misalnya, produk yang paling sering mereka beli, kapan mereka biasanya berbelanja, atau bahkan feedback mereka tentang produk kalian. Semua informasi ini bisa digunakan untuk membuat keputusan yang lebih cerdas dan berbasis data. Contohnya, jika data CRM menunjukkan bahwa banyak pelanggan yang menyukai produk tertentu tapi sering mengeluhkan harganya, kalian bisa mempertimbangkan untuk menawarkan diskon atau paket bundling. Atau jika ada produk yang jarang dibeli, mungkin kalian bisa mengevaluasi kembali produk tersebut atau melakukan promosi yang lebih gencar. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling penting, yaitu bagaimana cara menerapkan CRM ini ke dalam bisnis UMKM kalian. Mungkin ada yang berpikir bahwa CRM ini hanya untuk perusahaan besar, tapi sebenarnya tidak. Bahkan UMKM sekalipun bisa dan sangat disarankan untuk menggunakan CRM. Secara umum, berikut tahapan-tahapan dalam proses implementasi CRM. Tahapan pertama dalam implementasi CRM adalah memahami kebutuhan bisnis perusahaan. Ini melibatkan identifikasi tujuan yang ingin dicapai dengan CRM, seperti meningkatkan retensi pelanggan, meningkatkan penjualan, atau meningkatkan efisiensi operasional. Kedua, kamu bisa mulai dengan menggunakan aplikasi seperti Google Sheet atau Microsoft Excel untuk mencatat data pelanggan, buat kolom untuk nama, kontak, produk yang dibeli, dan catatan lainnya. Ketiga, setelah data pelanggan terkumpul, langkah selanjutnya adalah menganalisis data tersebut untuk memahami perilaku dan preferensi pelanggan. Berdasarkan analisis ini, pelanggan dapat dikelompokkan ke dalam segmen yang berbeda, yang memungkinkan personalisasi komunikasi dan penawaran.
Contoh segmentasi berdasarkan daerah dan waktu belanja. Kemudian, berapa lama produk di check out. Keempat, setelah segmentasi pelanggan dilakukan, perusahaan dapat mulai mengimplementasikan strategi komunikasi yang disesuaikan dengan setiap segmen pelanggan. Ini meliputi penggunaan email, panggilan telepon, pesan teks, dan media lainnya untuk berinteraksi dengan pelanggan. Contohnya, kirim pesan jika konsumen sudah menaruh produk Anda di keranjang dan tawarkan promo agar segera di check out. Terakhir, pelaku usaha perlu terus memantau penggunaan CRM, mengumpulkan feedback dari karyawan dan pelanggan, dan melakukan evaluasi secara berkala untuk memastikan bahwa CRM terus memberikan nilai tambah yang diharapkan. Terakhir, bagaimana cara sederhana membuat CRM? Jangan khawatir, kalian tidak perlu software mahal atau rumit untuk memulai. Berikut adalah cara sederhananya. 1. Gunakan spreadsheet. Kalian bisa mulai dengan menggunakan aplikasi seperti Google Sheet atau Microsoft Excel untuk mencatat data pelanggan. Buat kolom untuk nama, kontak, produk yang dibeli, dan catatan lainnya. 2. Gunakan media sosial. Jika bisnis kalian aktif di media sosial, kalian bisa memanfaatkan platform seperti Facebook atau Instagram untuk mengelola interaksi dengan pelanggan. Buat catatan tentang preferensi dan interaksi pelanggan langsung di aplikasi. 3. Gunakan aplikasi CRM sederhana. Ada banyak aplikasi CRM yang user-friendly dan bahkan gratis untuk digunakan oleh UMKM, seperti HubSpot CRM atau Zoho CRM. Aplikasi ini membantu kalian mengelola data pelanggan dengan lebih mudah dan terstruktur. Contohnya, jika usahamu menggunakan produk secara online melalui Instagram, kalian bisa menggunakan spreadsheet untuk mencatat siapa saja yang membeli produk, kapan mereka membelinya, dan apakah mereka memberikan feedback. Dengan begitu, kalian bisa menghubungi mereka kembali untuk menawarkan produk baru atau promosi khusus. Itu tadi pembahasan kita tentang bagaimana cara menerapkan CRM ke UMKM agar tetap eksis dan berkembang. Ingat, memahami pelanggan adalah kunci untuk membuat mereka mau kembali beli produk ke usaha kalian. Semoga informasi ini bermanfaat ya Sobat VC. Jangan lupa untuk selalu nantikan video bermanfaat lainnya dari PNM Venture Capital. Dan jika ada pertanyaan, silakan tinggalkan di kolom komentar ya. Nanti kita akan jawab satu persatu. Dadah!